Ten. Wah, ada Pak Pur ini. Kebenaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Pur? Ini Ya. senior kita ini ya. Dari Nusantara. Gimana Pak Ban? Aduh. Gini. Ya, oke lah. Nah, Ya ini ngomong-ngomong masalah ini, transportasi kita ini ke depannya gimana? Menurut info ada kenaikan pajak gitu dari pemerintah. Apakah transportasi kita juga ada kenaikan di tiketnya gitu loh? Nah, pajak itu loh Pak Ban. Masalah pajak itu. Indonesia ini bila mana seharusnya tidak bayar pajak apapun itu udah turah-turah, udah cukup itu negara itu. Jadi tidak usah membebankan pajak kepada rakyat itu, tidak perlu itu. Wah. Tapi kalaupun memang mengharuskan umpamanya pemerintah membayar pajak itu ya seharusnya dilakukan dengan konsekuensinya bisa dijalankan sebagai birokrasi yang baik, ya baik-baik aja. Umpamanya gini kan. Nah coba kayak ini Pak, masalah transportasi aja. Sekarang apapun ini dengan keadaan lesu, ya toh? Coba bis-bis ini. Nah, sekarang dengan upah UMR, ya, upah UMR para pekerja-pekerja itu, ya, para pekerja-pekerja itu, kalau transportasi yang harian ini tidak bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat kecil, menengah ke bawah, apalagi dengan buruh-buruh pabrik yang upahnya UMR, ya berapa? Misalnya kayak Jawa Tengah itu berapa? 2 juta berapa? Sampai kan 2,5 juta atau 2,2 juta buat transportasi PP, terus nanti buat transportasi kota, terus buat makan siang, ya? Apalagi untuk membeli minum. Habis mereka. Nah, sedangkan kita di sini yang seharusnya standar umpamalah taruh ini ya, bicara kecil. Dari Kudus ini, kalau yang kayak batas ini umpamanya 25.000. Nah, kita hanya memberi tarif kepada mereka, khusus yang pagi, khusus yang upah ya, khusus untuk pegawai-pegawai UMR ini, pegawai pabrik ini, hanya berapa bayarnya? Umpamanya taruhlah 15.000. Berarti transportasi sudah memberikan kontribusi terhadap masyarakat buruh pabrik ini 10.000 kali 50.000. Berarti BES sudah memberikan subsidi 10.000 kali 50. Berarti 500.000 sekali jalan. Berarti PP saya sudah memberikan, ya kami ini sudah memberikan berapa? Satu hari 1 juta. 1 juta kali 1 bulan. Untuk kali 1 tahun, iya, untuk kali 10 tahun, kali sekian puluh tahun. Nah. Wah, itu untuk karyawan UMR itu khususnya ya? Nah, untuk UMR. Ini kan, berarti sementara belum tidak memberikan hal tersebut, ya, tidak memberikan hal itu kepada buruh-buruh kecil, mereka nggak bisa Pak, nggak bisa jalan dengan upah yang minimum regional itu nggak bisa jalan mereka. Maka kontribusinya sebagai transportasi nasional ini, ya, sampai berapa persen itu? Sampai 30%, sampai 40 hingga 40%. Barulah mereka bisa jalan. Nah, apalagi dengan mudahnya negara ini terus langsung menaikkan pajak begini. Pikirkan, yang sebagai anggota dewan ini seharusnya memperjuangkan kepada buruh-buruh kecil ini bagaimana agar setingkat dan setara untuk biaya kehidupan sehari-hari atau dalam 1 bulan. Misalnya, apalagi dia untuk membayar demi efisiennya ya, untuk transportasinya. Nanti untuk dari rumah ke tempat ini, biar agak lebih dari efisien, dia mengkredit sepeda motor. Ya, agar supaya apa? Bisa memperkecil pengeluaran, Pak. Begitu. Berarti pada intinya dari tarif transportasi nggak ada kenaikan lah gitu ya? Nggak ada lah Pak, seharusnya standar gitu ya? Standar itu seharusnya 25.000, kru menarik hanya berapa? 15.000. Berarti udah membantu 10.000. Waduh, udah membantu 10.000 ya? Sekali jalan, per kepala. Wah, kali 50, kalau PP kali 100, berapa? 1 juta. 1 juta kali 1 bulan, 1 bulan kali 1 tahun, kali sekian puluh tahun, itulah kontribusi. Berarti udah banyak masyarakat. Udah banyak membantu masyarakat
sudah banyak Sebagai membantu, Pak. buruh lepas ya. Pemerintah di mana? Pemerintah, Hah? Ada nggak sampai memikirkan sampai di situ? Nggak ada, belum ada. Ini yang dimaksud sehingga ada demo, ada berbagai macam itu udah wajar sekali, udah wajar banget lah. Kalau memikirkan tentang sampai kebutuhan masyarakat ini, itu pun yang buruh UMR itu tidak semua orang mempunyai kesempatan bisa bekerja di pabrik-pabrik atau yang lain itu tuh. Ya, sampai gimana? Coba istilahnya kalau yang standarisasi itu kan padahal udah berapa persen dari yang diambil dari penghasilan kru itu untuk memberikan subsidi kepada pekerja-pekerja harian atau bulanan itu. Berarti itu udah sangat membantu untuk masyarakat lah. Waduh, Atas sangat sekali partisipasinya ya, dari sangat pihak sekali. transportasi ya. Nah, padahal transportasi sendiri sekarang kan baru lesu banget dunianya transportasi ini. Lesu banget, Pak. Lesu sekali. Jadi enggak seperti 10 tahun yang silam apa sebelum corona itu enggak jauh sekali dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi seperti owner daripada transportasi juga bingung, yang sebagai kru juga merasakan juga yang sama, hal yang sama ini. Jadi Terima kasihlah atas masukannya, infonya. iya, Oke. Pak. Ini Semoga kedepannya lebih sukses lagi di bidang transportasi untuk Pak Purnomo. Wah, driver seniornya Nusantara. enggak senior itu enggak apa. Kalau senior udah jadi juragan yang sukses itu sendiri. Terima kasih masukannya Pak Pur. Ridwan nih. Semoga kedepannya Ya. lebih baik lagi untuk masyarakat ya. Seharusnya itu. Kita doakan pemerintah supaya sangat Indonesia lebih maju memikirkan. lagi, lebih Untuk memajukan berpihak ke Indonesia ini masyarakat. mudah sekali, Pak. Kalau memang komitmen pemerintah itu benar-benar inilah. Kalau hanya gaji DPR sak gitu itu misalnya tidak ada 1 miliar umpamanya, itu masih kecil, Pak. Dampak dari keputusan DPR, kebijakan DPR kepada perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha itu loh yang nggak bagus itu nanti dampaknya kepada masyarakat itu loh. Misalnya yang seharusnya, aduh udah kalau ngomongin ini nggak habis itu nanti, bener nggak bisa habis. Kita doakan aja lah Indonesia Iya. supaya lebih bagus ke depannya, Ya, ya. lebih bermasyarakat lagi, perhatian ke masyarakat ya. Terima Oke, kasih Pak Pur atas berita dan ini juga mau informasinya. nanti ada jam ya ini nanti. Semoga sukses Oke. semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gus kayak ngono, Pak.